Bab 96, Demi Mereka yang Meninggal. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Esensi purba yang ditemukan Fang Yuan saat berada di perut babi hutan itu akhirnya tidak digunakan. Gerombolan binatang buas kali ini berada di bawah pengawasan para petinggi Gu Yue, dan gerombolan serigala petir hanyalah kecelakaan kecil. Dengan cepat, para petinggi Gu Yue memberikan tanggapan mereka. Tiga tetua klan memimpin tim masing-masing dan dengan cepat memahami situasi. Hanya 10 menit kemudian, Fang Yuan dapat mendengar suara perkelahian dari luar perut babi hutan, serta teriakan serigala petir. Dia dengan cepat menendang Gu Master perempuan itu keluar, dan merangkak keluar dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Fang Yuan secara alami tidak takut pada serigala petir, tetapi dia takut terjebak dalam pertempuran. Jika seorang Gu Master secara tidak sengaja menyerang mayat itu, bukankah dia akan sangat sial? Pada saat itu siapa yang akan dia tanggung jawab? Dengan orang hidup yang besar tiba-tiba merangkak keluar dari perut babi hutan itu, ini menyebabkan beberapa Gu Master yang melawan serigala petir terkejut. Seluruh tubuh Fang Yuan berlumuran darah, dan kakinya masih terjerat di usus Raja Babi Hutan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menusuk hidung, dan beberapa Gu Master mengerutkan kening sebagai tanggapan. Namun Fang Yuan tidak menghiraukannya, dia menarik napas dalam-dalam karena senang, merentangkan anggota tubuhnya dan mengamati medan perang. Seperti yang telah diprediksinya, ada 5 serigala petir. Namun serigala petir ini sudah tua atau terluka. Mereka berada di dasar hierarki kawanan. Saat kawanan serigala menjadi lebih kuat dan lebih besar, untuk melindungi serigala petir yang muda dan sehat, Raja Serigala akan mengusir semua serigala tua dan sakit-sakitan ini untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Serigala petir ini berkumpul bersama dan bergegas menuju kelompok binatang buas di sekitarnya, dan di bawah pengaruh satu sama lain, akhirnya membentuk gerombolan binatang buas kecil ini. Kelima serigala petir dengan cepat menjadi korban di bawah serangan Gu Master. Mereka terlalu kenyang karena makan, dan perut mereka membesar, memengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Pada saat yang sama, Gu Master yang baru datang memiliki cukup esensi purba di celah mereka dan memiliki kekuatan tempur puncak, tidak seperti Jiao San dan yang lainnya. Esensi purba sangat penting bagi Gu Master. Seekor burung phoenix yang lemah lebih rendah daripada seekor ayam, dengan esensi purba yang lebih sedikit, kekuatan tempur Gu Master akan turun dengan cepat. Dan tanpa esensi purba, mereka bahkan lebih rendah daripada manusia. Menurut Anda mengapa misalnya, cacing likor, Gu babi hutan hitam dan putih, Gu ini begitu berharga? Itu ada hubungannya dengan fakta ini. Pertama, dengan cacing likor, cacing ini dapat memurnikan esensi purba dan memungkinkan Gu Master menyimpan lebih banyak esensi purba. Ingat bahwa esensi tingkat yang lebih tinggi pada dasarnya 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya. 88% tingkat menengah sama dengan 44% tingkat atas. Dan cacing Gu babi hutan hitam dan putih memberi Gu Master kekuatan. Tanpa memerlukan esensi purba, mereka dapat melepaskan nilai mereka. Dan untuk Gu babi hutan hitam dan putih, setelah satu orang menggunakannya, mereka dapat diberikan kepada orang lain untuk digunakan, menunjukkan nilai kolektif yang besar dalam suatu kelompok. Pertempuran berlanjut untuk sementara waktu dan berhenti. 5 serigala petir terus jatuh, dan kelompok bala bantuan baru tidak berani melangkah lebih jauh. Esensi purba mereka telah hampir habis, dan kekuatan pertempuran mereka telah sangat berkurang. Demi amannya, mereka berhenti di tempat. Saat mereka pulih, mereka menunggu bala bantuan lebih lanjut. Sekelompok, 5 orang, dengan Gu Master pengintai tetap waspada sementara 3 lainnya menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka. Gu Master penyembuh membungkuk dan mengamati mayat Gu Master perempuan. Dia sudah meninggal. Gu Master penyembuh mendesah dalam-dalam. Melihat ekspresi sedihnya, sepertinya dia mengenali Gu Master wanita itu. Fang Yuan menatapnya dengan dingin. Gu Master wanita yang telah dia buat pingsan ini menghalangi di depannya. Sekarang dia telah kehilangan dada kanannya, dan satu kaki. Lengannya juga terluka parah oleh serigala, dimakan sampai tulang-tulangnya terlihat. Namun luka-luka ini dan kehilangan banyak darah bukanlah penyebab sebenarnya dari kematiannya. Yang menyebabkan kematiannya, adalah serangan jantung. Gigitan serigala petir membawa arus listrik. Arus listrik mengalir ke tubuh Gu Master wanita itu saat dia tidak sadarkan diri, dan menyebabkannya terkena serangan jantung. Tubuh yang awalnya cantik dan seksi itu sekarang tergeletak di tanah, diam dan tidak bergerak. Pesonanya yang sebelumnya tidak terlihat,
sekarang hanya menjadi mayat yang jelek. Dia sudah meninggal, dan itu semua salahmu. Sebagai seorang pria, mengapa kamu bersembunyi di balik seorang wanita? Kamu adalah aib bagi pria. Gu Master Penyembuh itu mendongak, menatap Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahu tanpa emosi, ekspresinya tenang. Sebenarnya, dia bersaing denganku untuk memperebutkan tempat, tetapi akhirnya aku menang, jadi aku sangat senang dengan hasilnya. Bajingan, Gu Master Penyembuh bergegas maju. Bam, Fang Yuan mengangkat kakinya dan membuatnya terpental. Gu Master Penyembuh biasanya lemah dalam pertempuran, dan karena aturan klan, dia tidak berani menggunakan cacing gunya. Hanya bersaing dengan kekuatan fisik, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Orang menjijikkan ini. Gu Master Penyembuh merangkak dengan wajah berdebu dan ingin bergegas maju lagi, tetapi dihentikan oleh Gu Master Pengintai. Jika menurutmu aku melakukan kejahatan dan menyebabkan dia meninggal, kamu dapat melaporkannya ke balai hukuman, aku akan menerimanya, kata Fang Yuan ringan sambil menatap Gu Master Penyembuh, dan pergi. Sialan, sialan, mata Gu Master Penyembuh itu menyemburkan api saat dia menatap punggung Fang Yuan, mendesak untuk bergegas tetapi ditahan oleh rekan satu timnya. Tenanglah. Petik 2. Bahkan jika kamu melaporkannya ke balai hukuman, klan tidak akan menghukumnya. Kami tahu kamu menyukainya, tetapi meskipun klan tidak dapat menghukumnya, kami dapat menyebarkan masalah ini. Di bawah desakan rekan satu timnya, Gu Master Penyembuh itu menjadi tenang dan menundukkan kepalanya, menangis. Sebuah perahu mengalami masalah, seorang pria berpegangan pada papan kayu dan berhasil diselamatkan untuk sementara. Pada saat itu, seorang pria lain berenang mendekat dan ingin meraih papan itu juga, tetapi papan itu hanya mampu menahan berat satu orang, jadi pria pertama mendorong pria kedua agar ia bisa selamat, menyebabkan orang lainnya tenggelam di laut. Pria yang diselamatkan itu kemudian diadili di pengadilan tetapi dinyatakan tidak bersalah. Ini adalah insiden papan kayu di bumi. Artinya, menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan terpaksa, membahayakan nyawa orang lain bukanlah kejahatan. Di bumi, itu adalah hukum keharusan. Di dunia ini, ada aturan klan yang serupa. Ini berarti, bahkan jika Master Gu Penyembuh melaporkannya ke balai hukuman, saya tidak akan dihukum. Tapi, Fang Yuan terus berjalan sambil merenung. Ia bergerak dengan kecepatan tetap tanpa tergesa-gesa. Di sepanjang jalan yang telah dibersihkan, Fang Yuan akan menemukan mayat-mayat. Sebagian besar adalah binatang buas dari semua jenis, dan di antara mayat-mayat itu ada beberapa mayat Master Gu. Pada saat yang sama, ada kelompok penyelamat kecil yang bergegas ke garis depan. Ketika mereka bertemu Fang Yuan di jalan, mereka akan melihat pemuda berdarah ini dengan tatapan ingin tahu dan bingung. Fang Yuan tidak memperhatikan mereka. Matanya seperti jurang gelap, melanjutkan alur pikirannya. Tapi, jika fakta bahwa aku membuat Master Gu wanita itu pingsan diketahui, aku akan diadili karena melukai anggota klan. Namun pada saat itu, tidak seorang pun seharusnya melihatnya. Jiao San dan Kong Jing semuanya melihat ke arah yang berbeda dan bergegas menyelamatkan diri. Langkah Fang Yuan terhenti. Dia melihat mayat Kong Jing dan Jiao San. Tubuh yang pertama telah dimakan hingga tidak dapat dikenali lagi, sementara mayat yang terakhir masih terawetkan dengan baik. Ular piton lava merah itu sudah menjadi tumpukan batu lava, benar-benar mati. Dan di samping ular yang sakit itu, ada beberapa mayat serigala petir. Jelas perjuangan terakhir Jiao San menyebabkan pertempuran besar. Bagus, itu berarti selain aku, semua orang sudah mati. Fang Yuan mengevaluasi dalam hati, merasa gembira. Ini berarti aku akan memiliki lebih sedikit batasan di sekitarku. Fang Yuan berhenti, dia melihat jari Jiao San berkedut pelan. Tidak mati, sungguh hidup yang keras kepala, Fang Yuan mencibir, niat membunuh meningkat lagi. Pada titik ini, ada puluhan Gu Master Penyembuh datang dari depan. Cepat, selamatkan yang terluka. Mereka adalah anggota klan kita harus menyelamatkan apa yang kita bisa. Jika mereka dipastikan mati, ambil cacing Gu mereka. Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi. Apa yang harus dilakukan? Mereka begitu dekat, dia harus mengambil risiko besar untuk membunuh Jiao San. Apakah menggunakan pencekikan atau Moonblade, akan ada jejak. Di depan para Gu Master ini, dia tidak punya waktu untuk membersihkan jejak. Jadi, biarkan dia hidup. Bahkan jika Jiao San dirawat sekarang, dia mungkin tidak akan selamat. Tidak, jika aku bisa memusnahkan Jiao San,
akan ada lebih sedikit perlawanan terhadap jalanku. Kesempatan seperti itu, jika hilang, aku akan kesulitan menemukan yang lain. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mendapat inspirasi. Dia perlahan berlutut di samping Jiao San, melepaskan baju atasnya dan menutupi wajah serta tubuh bagian atas Jiao San. Dia berada di dalam perut babi hutan itu untuk waktu yang lama, jadi darah babi itu membasahi bajunya, membuatnya berat dan basah. Dia mengenakan baju atas itu di hidung dan mulut Jiao San, mencegahnya bernapas. Fang Yuan berlutut setengah, diam-diam memperhatikan, ekspresinya serius dan sedih. Pada saat ini, seorang Gu Master datang, anak kecil, aku adalah Gu Master dari Balai Pengobatan, biarkan aku melihatnya. Enyahlah, Fang Yuan menggeram marah, mendorongnya menjauh. Gu Master itu jatuh ke tanah, tetapi dia tidak marah, malah menghiburnya. Adik kecil, belasungkawa saya. Saya tahu bagaimana perasaanmu saat ini dan saya tahu bagaimana rasanya melihat anggota klan yang tinggal bersamamu meninggal di depanmu. Tetapi kamu sekarang berlumuran darah, kamu pasti terluka parah. Demi anggota klan yang dikorbankan ini, kamu harus hidup dengan baik. Ayo, biarkan aku menyembuhkanmu. Fang Yuan tidak membuka mulutnya. Dia tetap diam, separuh bagian bawah wajahnya tertutup bayangan gelap. Dia membiarkan Gu Master ini memeriksa tubuhnya. Hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun Fang Yuan bermandikan darah, tampak menakutkan bagi semua orang, dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Namun Gu Master dengan cepat mengumpulkan semangatnya, berkonsentrasi pada Jiao San. Saya sangat menyesal, klan perlu mengambil kembali cacing Gu. Gu Master dengan tulus menatap Fang Yuan, lalu dia mengangkat kemeja berdarah itu perlahan dari Jiao San. Mata Jiao San setengah terbuka tanpa kehidupan. Di dalamnya, Gu Master dengan profesional menggunakan jarinya untuk menopang kelopak mata Jiao San, melihat irisnya dan kemudian menyentuh lehernya, namun dia tidak merasakan denyut nadi. Meninggal, benar-benar mati. Master Gu tidak curiga apapun. Dia mendesah dan meletakkan tangannya di perut Jiao San. Perutnya masih terasa hangat dan lubang itu perlahan menghilang, tidak ada cacing Gu di dalamnya. Master Gu menatap Fang Yuan. Entah sengaja atau tidak, setiap cacing Gu milik Master Gu dinyatakan secara tertulis, dan setelah Master Gu meninggal, cacing Gu miliknya akan dianggap sebagai warisan bagi ahli warisnya. Mengambilnya untuk diri sendiri melanggar aturan klan. Fang Yuan tidak takut, menatap langsung ke arah Master Gu, tentu saja aku tahu itu. Kau curiga aku mengambil cacing Gu milik pemimpin kelompok. Mengambil cacing Gu ini melibatkan risiko dan masalah. Jika rahasianya terbongkar, itu akan mendatangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Fang Yuan tahu ini, bahkan jika dengan jangkrik musim semi musim gugur dia dapat langsung memurnikan Gu apapun, itu sulit dilakukan di klan. Tidak ada gunanya mengundang masalah seperti itu untuk keuntungan kecil ini. Selain itu, ada hal lain, dengan status keuangannya sekarang, bahkan jika dia mendapatkannya, dia mungkin tidak dapat memberi mereka makan. Atas pertanyaan Fang Yuan, Master Gu tertawa cepat, bukan itu maksudku. Orang tidak bisa hidup kembali setelah meninggal, jadi tolong tahan kesedihanmu, adik kecil. Demi orang yang sudah meninggal, kau harus hidup lebih baik. Fang Yuan perlahan berdiri. Ia menggunakan ekspresi yang sangat sedih dan sakit, menatap mayat ular yang sakit itu dengan penuh perhatian. Angin malam menderu di telinganya. Kau benar. Setelah beberapa saat, Fang Yuan memecah kesunyian, tatapannya penuh tekad, berkata dengan maksud yang disengaja, demi mereka yang meninggal, aku harus hidup lebih baik dari sebelumnya. Bab 97, Para Iblis Mengamuk. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Aula urusan internal, ruang interogasi. Cahaya matahari musim dingin bersinar di tanah melalui satu-satunya jendela. Partikel debu halus perlahan melayang di pilar cahaya. Pilar cahaya itu menyelimuti sebuah kursi. Fang Yuan sedang duduk di kursi itu, bermandikan sinar matahari. Dalam kegelapan di depannya ada meja panjang tempat tiga tetua duduk. Interogasi telah berlangsung selama 1 jam. Fang Yuan, apakah kamu yakin tidak ada kesalahan dalam narasimu? Seorang tetua bertanya. Ya, mata Fang Yuan menunduk, menatap jari-jari kakinya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang cantik, membuatnya tampak seperti patung putih. Dia sudah menduga situasi ini. Bagaimanapun, semua anggota kelompoknya telah tewas kecuali dia. Faktanya, setiap Master Gu akan menjalani tingkat interogasi tertentu yang dengan mudah membantu klan mengumpulkan statistik pertempuran.
Namun, Fang Yuan terus-menerus diinterogasi selama 1 jam, jelas, seseorang mempersulitnya dari balik layar. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Selama seseorang masih manusia dan memiliki hubungan sosial, akan ada serangkaian orang yang terlibat. Kalau begitu ceritakan lagi kisahmu tentang situasi pertempuran saat itu. Tetua itu terus bertanya, baiklah, aku menghabiskan beberapa hari untuk menerobos ke tingkat 2. Setelah kembali ke gerbang desa, aku bertemu kelompok Cisan, dan bersatu kembali dengan kelompok Jiao San setelah menemukan mereka. Saat itu, mereka sedang bertarung sengit dengan Raja Babi Hutan. Fang Yuan bercerita dengan tenang. Dia berinisiatif untuk mengungkapkan terobosannya ke tingkat 2. Tanpa cacinggu yang bisa disembunyikan, dia tidak akan bisa menyembunyikan aura tingkat 2-nya. Sekarang ular yang sakit dan timnya sudah mati, jadi dia secara alami mengarang kejadiannya. Namun, dia hanya bisa menyembunyikan beberapa detail utama dan menceritakan sebagian besar kejadian sebagaimana adanya. Ini sudah kelima kalinya Fang Yuan menceritakan kejadiannya. Ketiga tetua mengerutkan kening saat mereka mendengarkan. Mereka tidak dapat menemukan celah, tetapi mereka tahu, jika itu dibuat-buat, maka akan ada detail yang tidak perlu. Setelah seseorang terus membicarakannya beberapa kali, secara alami akan ada celah. Namun setelah 5 kali, meskipun ada beberapa perbedaan dalam cara Fang Yuan menceritakan kejadian tersebut, isinya tetap sama. Seharusnya memang benar, ketiga tetua berkomunikasi satu sama lain menggunakan isyarat mata. Namun, salah satu tetua tidak merasa puas. Putrinya adalah Gu Master penyembuh dari kelompok ular yang sakit yang sangat dicintainya tetapi akhirnya mati dengan kejam di mulut serigala. Karena itu, dia sangat marah dan tatapannya dingin saat menatap Fang Yuan. Fang Yuan, kau memotong jaring sisik pisau dengan bila-bulanmu, mengapa kau melakukannya? Tetua wanita parubaya ini berbicara dengan tegas. Karena aku ingin mendapatkan beberapa kontribusi, tetapi itu berakhir menjadi langkah yang buruk. Fang Yuan menjawab, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah kau sengaja menggunakan rekan setimmu, Master Gu wanita, sebagai perisai saat kau bersembunyi di perut babi hutan? Tetua itu bertanya lagi, aku tidak tahu, aku sangat takut saat itu dan buru-buru mencoba bersembunyi di dalam Raja Babi Hutan, tetapi dia juga masuk ke dalam dan bertarung denganku untuk posisi di dalam. Dia tidak dapat mengalahkanku dan digigit sampai mati oleh serigala petir. Aku malu. Fang Yuan menjawab. Tetua wanita parubaya itu menggertakkan giginya. Jawaban Fang Yuan licik, dia hanya menyatakan fakta tetapi sama sekali tidak menyebutkan niat subjektifnya. Hal ini membuat para tetua yang ingin menekannya, tidak menemukan pegangan padanya, hati mereka dipenuhi dengan kemarahan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak dapat menghakimi Fang Yuan bersalah. Sudah 3 hari sejak gelombang pasang binatang kecil itu. Statistik korban membuat semua petinggi berwajah muram. Ada juga korban dalam gelombang pasang binatang kecil di masa lalu, tetapi jumlahnya jelas tidak separah ini. Penyebabnya adalah kawanan serigala petir. Sebelumnya, kawanan serigala petir ini hanya akan muncul setelah setidaknya 3 gelombang pasang binatang kecil. Lingkungan di dunia ini berbahaya, bertahan hidup, sulit. Dari sudut pandang manusia, untuk bertahan hidup, selain bertarung dengan manusia lain untuk mendapatkan sumber daya, mereka masih harus berjuang melawan binatang buas dan cuaca buruk. Dan perjuangan ini seringkali sangat sulit. Gelombang pasang binatang kecil itu masih hanya pendahuluan. Teror yang sebenarnya adalah gelombang pasang serigala besar, setahun setelahnya. Puluhan ribu serigala petir akan menyerbu desa dengan Raja Serigala Petir yang sangat kuat. Tetua perempuan itu terus mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi di akhirnya harus menyerah di bawah jawaban Fang Yuan yang kebal. Lalu Fang Yuan, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Tetua lain bertanya dengan niat yang dalam. Saya berencana untuk mengajukan aset keluarga, mewarisi dan melanjutkan warisan keluarga saya. Fang Yuan berbicara terus terang, tidak perlu menyembunyikannya. Kelompok ular yang sakit itu hancur dan sekarang hanya Fang Yuan yang tersisa. Karena itu, dia tidak perlu menggunakan hak Gu Master peringkat 2 untuk melepaskan misi dan dapat menerima misi aset keluarga. Tetua itu menganggukkan kepalanya lalu menggelengkan kepalanya, kau tidak mengerti maksudku. Selain dirimu, kelompokmu tidak ada lagi. Aku bisa memberimu saran, bergabunglah dengan kelompok lain. Tingkat kesulitan misi aula urusan internal dirancang untuk kelompok, sangat sulit bagi seorang diri untuk menyelesaikannya.
Baik itu misi warisan keluargamu atau misi bulanan wajib, keduanya seperti ini. Fang Yuan terdiam. Tetua ini melanjutkan, tentu saja, ada pilihan lain. Kau sudah menjadi Master Gu tingkat 2. Kau memiliki kualifikasi untuk menjadi kapten kelompok. Kau hanya perlu lulus misi ujian dan kau dapat membangun kelompokmu sendiri. Mana yang ingin kau pilih? Fang Yuan mengedipkan matanya, aku belum tahu. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Kalau begitu kau bisa pergi. Pikirkanlah sesegera mungkin. Setelah beberapa hari berlalu, akan sulit bagimu untuk bergabung dengan kelompok, kata tetua itu dengan khawatir. Fang Yuan mencibir dalam hati, dia tidak akan memilih salah satu dari dua jalan ini. Dia punya banyak rahasia, hanya sendirian dia bisa aman dan melakukan semuanya dengan benar. Kalau tidak, bukankah dia akan sangat kesal jika ada orang lain bersamanya sepanjang waktu? Meninggalkan ruang interogasi ini, Fang Yuan tidak segera meninggalkan aula urusan internal tetapi malah mengajukan permohonan untuk misi warisan keluarga. Namun, dia diberitahu bahwa dia hanya dapat mengambilnya setelah 3 hari karena kesibukan acara baru-baru ini. Keluar dari aula urusan internal, dia menatap langit. Itu hanyalah sore musim dingin biasa. Musim dingin suram disertai angin yang menggigit. Langit tampak dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Hari ini adalah pertemuan peringatan kelompok. Gu Yue Jinzu telah meninggal, tahukah kamu, Fang Yuan? Mo Bei, bersama dengan sekelompok pemuda, sedang berjalan melalui jalan setapak. Selain Mo Bei, ada Fang Zheng, Qi Cheng dan yang lainnya. Mo Bei dan Qi Cheng biasanya sangat membenci satu sama lain, tetapi hari ini, mereka tampaknya melupakan keluhan ini dan berjalan bersama. Kakak, Jinzu belajar dengan kami selama setahun. Ikutlah dengan kami, kata Fang Zheng. Gu Yue Jinzu. Gambar seorang gadis segera muncul di benak Fang Yuan. Sebelumnya, dia pernah berimbang dengan Mo Bei di arena tetapi kalah karena staminanya yang kurang. Dia adalah gadis pekerja keras. Namun, kematian tidak membedakan antara cantik dan jelek. Kebanyakan orang akan merasa kasihan, tetapi Fang Yuan bersikap acuh tak acuh seperti biasanya. Ah, dia sudah meninggal. Namun, meninggal karena tua atau sakit, keduanya adalah kejadian biasa. Setelah melihatnya berkali-kali, kalian akan bersikap acuh tak acuh. Kalian pergilah, aku sedang sibuk. Fang Yuan melewati kelompok itu. Petik 2. Orang ini. Seketika, banyak orang di kelompok itu menjadi marah. Dia benar-benar berdarah dingin dan tak berperasaan. Dia sama sekali tidak punya rasa persahabatan. Hehe, ada rumor yang beredar akhir-akhir ini. Kalian semua pasti sudah mendengarnya, kan? Alasan Fang Yuan selamat adalah karena dia bersembunyi di dalam perut babi hutan dan menggunakan rekan setim Gu Master perempuannya sebagai perisai. Dia benar-benar aib yang tidak berharga. Dia bahkan tidak punya sopan santun seperti pria. Qi Cheng melipat tangannya dan tertawa dingin. Kakak laki-laki, Fang Zheng menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Mendengar diskusi ini, sebagai adik laki-laki Fang Yuan, dia merasa malu. Fang Yuan pergi dan saat dia berjalan lebih jauh, ejekan di belakangnya perlahan tidak terdengar lagi. Hatinya tenang. Mengapa hinaan penting bagiku? Hinaan adalah hinaan, apa yang bisa mereka lakukan? Orang yang dangkal akan marah karena kutukan dan akan senang karena pujian. Itu hanyalah cara orang lain memandangmu. Mereka yang hidup menurut sudut pandang orang lain benar-benar menyedihkan. Faktanya, beberapa orang sengaja menyebarkan rumor untuk merendahkan nama Fang Yuan. Mengorbankan rekan setim wanita untuk melindungi diri sendiri tidak akan dihukum, tetapi akan dikritik oleh konsensus moral. Namun, inilah situasi yang diinginkan Fang Yuan. Begitu seseorang memasuki sistem, ia akan menjadi pion tanpa kebebasan dan harus mengikuti aturan sistem. Bagi Fang Yuan, itu adalah rintangan besar, ia membutuhkan sumber daya dan bahkan lebih perlu menyendiri. Jadi, ia ingin menjadi penyendiri. Bagaimana jika Anda ditolak oleh orang banyak? Haha, hanya orang yang lemah hati yang takut ditolak. Jika ini terjadi di bumi, tidak peduli siapa, mereka akan berakhir mati. Bagaimanapun, dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan, koneksi sosial adalah cara untuk bertahan hidup. Namun, di dunia ini, jika kultivasinya kuat, satu orang dapat mengalahkan 10, ratusan, dan ribuan musuh. Jadi bagaimana jika Anda ditolak? Bunuh saja orang-orang yang menghalangi jalan Anda. Jika Anda tidak memiliki sumber daya,
rebut saja mereka. Setiap dunia memiliki aturan dan peraturan yang berbeda, struktur masyarakat juga pasti berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam perilaku manusia. Dan di dunia seni bela diri, pemikiran kelompok agak lemah. Jadi di dunia ini, iblis mengamuk. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Apa, anak itu? Dia sekarang adalah Gu Master tingkat 2, dan bahkan mengajukan misi pembagian aset dari Aula Urusan Internal. Suara Paman Gu Yue Dongtu yang marah dan terkejut bergema di seluruh aula utama. Memang begitu, meskipun aku menerima batu purba milikmu, aku tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya, aku hanya berhasil menyuruhnya untuk mengambil misi dalam 3 hari. Aku hanya bisa menunda selama itu untukmu, itu batasku. Gu Master setengah baya di sampingnya berkata. Gu Yue Dongtu mendengus dalam hatinya, dia bisa merasakan makna tersembunyi dalam kata-kata Gu Master Aula Urusan Internal. Menunda selama 3 hari, itu batasnya, kata-kata seperti itu hanyalah alasan untuk memeras lebih banyak uang. Tapi, prioritas utama sekarang adalah melakukan semua yang aku bisa untuk mempertahankan aset. Bajingan ini benar-benar terlalu merepotkan. Keringat Gu Yue Dongtu mengalir dari dahinya karena pertumbuhan Fang Yuan begitu cepat sehingga membuatnya merasa seperti terkena serangan jantung. Aku datang ke sini khusus untuk memberitahumu hal ini, jadi aku akan pergi sekarang. Pria parubaya itu berdiri untuk pergi. Jangan terburu-buru, saudaraku. Ada beberapa hal yang masih perlu aku bantu sedikit. Gu Yue Dongtu buru-buru berdiri, mengambil kantong uang dan memasukkannya ke tangan Gu Master parubaya itu. Gu Master pria itu mengambil seluruh kantong batu purba dan memasukkannya ke dalam saku dadanya, nadanya berubah dengan cepat, tertawa keras. Saudara Dongtu, kamu terlalu sopan. Kita memiliki hubungan yang sangat baik, kita sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan misi terberat untuk Fang Yuan, tetapi dia mungkin akan mempekerjakan Gu Master lain untuk membantunya. Kamu harus berhati-hati dengan ini. Hehehe, kamu bisa tenang saja. Meskipun aku sudah pensiun, aku masih punya hubungan, aku sudah mengirim orang untuk mengamatinya. Jika anak itu mempekerjakan orang luar, itu melanggar aturan klan, dan aku masih menunggu untuk mengetahui kelemahannya. Hehe, petik 2, kalau begitu aku tenang saja, selamat tinggal. Biarkan aku mengantarmu keluar, tidak apa-apa, silakan tinggal. Gu Yue Dongtu menatap Gu Master yang pergi, senyumnya perlahan memudar. Fang Yuan ini, dia hanya kelas C, bagaimana dia bisa naik ke peringkat 2 secepat ini? Sial, apa yang dilakukan Jiao San dan yang lainnya? Bahkan tidak bisa menjaga dari seorang pemula. Sekarang Jiao San dan tim semuanya terbunuh oleh gerombolan binatang buas, dasar orang bodoh yang tidak kompeten. Fang Yuan juga naik ke peringkat 2, dengan cara ini dia pasti bisa menerima misi aset keluarga. Metodeku sebelumnya untuk menghalanginya tidak akan berhasil lagi. Tapi dia sekarang bekerja sendiri, dan bertujuan untuk menyelesaikan misi pewarisan aset sendirian benar-benar sulit. Tidak. Keberuntungan anak ini tidak masuk akal, pertama-tama aku meminta Jiao San dan yang lainnya untuk menekannya, dan segera gerombolan binatang buas datang. Jika dia mengandalkan keberuntungan ini lagi dan menyelesaikan misi, lalu apa? Aku harus bersiap untuk yang terburuk. Seekor rubah tua yang licik, Gu Yue Dongtu mampu memasuki dan meninggalkan kehidupan pertempuran dengan damai dan hidup sampai sekarang, itu sudah merupakan kesuksesan. Dibandingkan dengan Fang Yuan yang baru saja mandiri, hubungan interpersonalnya jauh lebih kuat. Mengumpulkan anggur madu. Ketika Fang Yuan menerima misi aset, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Misi ini sangat merepotkan, yaitu mengumpulkan 5 liang, 1 anggur madu lebah emas. Lebah emas semuanya berukuran kepalan tangan dengan garis-garis emas dan hitam, dan mereka memiliki sengat tajam yang penuh dengan serangan yang kuat. Itu belum semuanya. Di antara sarang kecil yang normal, hanya ada madu. Hanya sarang besar atau sedang yang memiliki anggur madu berharga yang terbuat dari akumulasi madu dalam jumlah besar. Misi ini, bahkan untuk kelompok beranggotakan 5 orang, sangatlah sulit. Karena jumlah orang tidak lagi menjadi masalah, Master Gu yang mengumpulkan anggur madu harus memiliki Gu tipe defensif untuk menahan sengatannya. Tampaknya hubungan paman telah rusak dan menindas kekurangan Gu cacing defensif milikku. Sial baginya, Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya. Pada titik ini, hal itu menunjukkan manfaat bawaan dari warisan biksu anggur bunga. Mudah untuk melakukan sesuatu secara diam-diam,
sulit untuk melakukan sesuatu secara terbuka. Semakin seseorang bekerja secara terbuka, semakin banyak kartu truf mereka terungkap, dan mereka menjadi lebih mudah untuk dijebak. Sebaliknya, bekerja secara diam-diam membantu menyembunyikan kartu truf dan membuat orang lain tidak dapat menilai situasi Anda, sehingga tidak dapat menghentikan masalah sejak awal. Tetapi, jika saya ingin mengumpulkan anggur madu, gu kulit giok tidaklah cukup. Gu kulit giok hanyalah gu tingkat 1, tetapi jika dapat naik ke gu giok putih tingkat 2, saya akan dapat melakukannya dengan mudah. Tanpa perlu mencoba mengambil risiko, pengalaman hidupnya yang kaya memungkinkannya untuk mengambil langkah-langkah yang tidak terlalu sia-sia. Ngomong-ngomong, Fang Yuan sudah menjadi gu master tahap awal peringkat 2, tetapi cacing gu di tubuhnya, selain Spring Autumn Cicada, semuanya adalah cacing gu peringkat 1. Situasi ini seperti pria dewasa yang mampu menggunakan tombak hanya dengan memegang belati kecil. Belati tidak dapat menampilkan kekuatan penuh pria itu, dan hanya dengan tombak itulah yang paling cocok. Fang Yuan memiliki 7 cacing gu dalam kepemilikannya. Gu Vital Spring Autumn Cicada, Gu Moonlight, Cacing Likor, Gu White Boar, Gu Jade Skin, dan 2 Gu Little Light. Dalam campuran ini, Gu Moonlight dapat menyatu dengan 2 Gu Little Light untuk membentuk Gu Monglo. Gu White Boar dan Gu Jade Skin dapat menyatu menjadi Gu White Jade. Gu Cahaya Bulan melambangkan lonjakan kekuatan serangan, sedangkan Gu Giok Putih melambangkan peningkatan pertahanan. Jika Fang Yuan memiliki cukup batu purba, ia akan memilih untuk memurnikan keduanya. Namun, belum lama ini, untuk mendorong kultivasinya ke tingkat 2, ia menghabiskan sebagian besar batu purbanya. Sekarang, dengan batu purba yang ada, batu itu hanya cukup untuk sekali pakai. Tidak diragukan, lagi, memilih untuk memurnikan Gu Giok Putih adalah pilihan yang lebih baik. Dengan Gu Giok Putih, aku dapat mengambil anggur madu. Dan dengan Gu Giok Putih, aku dapat maju lebih baik dalam warisan biksu anggur bunga. Namun, jika fusi ini gagal, hasilnya akan mengerikan. Keuanganku berada di ambang kehancuran, jadi tanpa Gu Giok Putih, aku tidak bisa mendapatkan aset orang tuaku. Terjebak di titik ini, itu akan sangat memperlambat pertumbuhanku. Fang Yuan merasakan tekanan halus. Ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan, dan jika fusi ini berhasil, masa depannya cerah. Jika ia gagal, maka ia akan jatuh ke jurang. Untuk kembali ke pokok bahasan saat ini, ia akan membutuhkan lebih banyak usaha dalam manajemen dan menghabiskan waktu yang lebih lama. Gu Master menggunakan laut purba mereka sebagai dasar, dan cacing Gu sebagai metodenya. Gu adalah kebutuhan Gu Master, tanpa Gu mereka bukanlah Gu Master. Selain kultivasi mereka sendiri, Gu Master juga harus memurnikan, memelihara, dan menggunakan Gu. Di dalam ruangan, pemimpin klan Gu Yuebo dengan cermat menjelaskan kepada Fang Zheng. Memurnikan, memelihara, dan menggunakan. Ketiga aspek ini, yang manapun juga merupakan gudang pengetahuan yang sangat besar. Bahkan jika Anda menghabiskan seluruh hidup, Anda tidak dapat menyelesaikannya sepenuhnya. Pada aspek pemurnian Gu, Anda sudah tahu cara memurnikan Gu dan menjadikannya milik Anda. Namun ini hanya pemurnian tunggal. Ada juga aspek yang lebih penting yaitu fusi. Melalui fusi, Anda dapat menggabungkan beberapa cacing Gu menjadi satu dengan peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah evolusi kehidupan. Fang Zheng, Anda sudah menjadi Gu Master peringkat 2, tetapi cacing Gu Anda semuanya adalah peringkat 1. Sudah saatnya kau memurnikan cacing Gu peringkat 2. Fang Zheng bertanya, pemimpin klan, bagaimana cara melakukan fusi? Gu Yuebo berkata, untuk melakukan fusi, kau harus tahu resepnya. Beberapa cacing Gu tidak dapat difusikan bersama. Melalui banyak percobaan dan kesalahan, dan kegagalan yang tak berujung, para leluhur kita telah menemukan beberapa resep. Klan Gu Yue kita memiliki penelitian paling mendalam dengan Gu Cahaya Bulan, dan sekarang kita memiliki 2 resep peringkat 5. Petik 2. Apa resep peringkat 5? Sesuai dengan resep ini, melalui beberapa fusi, seseorang akhirnya dapat memurnikan cacing Gu peringkat 5. Fang Zheng, kau memiliki 1 Gu kulit giok dan 1 Gu Cahaya Bulan, itu memenuhi syarat untuk salah satu resep peringkat 5. Jika kau mengikuti resep ini, kau akhirnya akan mendapatkan Gu peringkat 5, Gu Raja Harta Karun Cahaya Bulan. Gu Raja Harta Karun Cahaya Bulan. Wajah Fang Zheng penuh dengan hasrat. Hehehe,
masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang Gu tingkat 5 sekarang. Ayo, keluarkan kulit giok dan Gu cahaya bulanmu. Aku akan mengajarimu cara menggabungkan kedua Gu ini menjadi pakaian bulan tingkat 2. Sambil berkata demikian, ekspresi Gu Yuebo berubah serius. Hal terpenting tentang menggabungkan Gu adalah berpikir paralel, menggabungkan kesadaranmu. Gu cahaya bulan dan Gu kulit giok di tanganmu sekarang tidak lagi memiliki kesadaran liar, digantikan oleh kesadaranmu sendiri. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menggabungkan kedua pikiran ini bersama-sama. Menyatukan bersama. Fang Zheng berkedip, bingung. Gu Yuebo tersenyum, jangan khawatir, berlatihlah lebih banyak, kau akan mampu menguasai perasaan ini. Mari kita mulai. Fang Zheng mengangguk, dan di bawah bimbingan Gu Yuebo, esensi purba baja merah mudanya membubung seperti asap, menyelimuti Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan di udara. Fang Zheng memejamkan matanya, merasakan dan memanipulasi kesadaran kedua cacing Gu itu. Gu Yuebo berada di luar untuk mengamati, dan melihat. Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan saling mengitari seperti dua planet. Saat kesadaran menyatu, jarak antara kedua cacing Gu itu semakin pendek. Setelah 3 jam mencoba terus-menerus, kesadaran mereka akhirnya dikendalikan oleh Fang Zheng, dan menyatu dengan sempurna. Seketika, Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan keduanya meletus dalam cahaya putih terang. Kedua cahaya itu saling terhubung, membentuk gumpalan sebesar wajah. Pertahankan kondisi ini, dan lemparkan batu purba ke dalam cahaya. Gu Yuebo menasihati. Fang Zheng mengeluarkan batu purba dan melemparkannya ke dalam cahaya. Anehnya, setelah melemparkan batu purba itu, batu-batu itu berubah menjadi gelombang esensi alami murni, menyatu sepenuhnya dengan gumpalan cahaya itu. Hanya bubuk batu yang tersisa, berserakan di tempat tidur. Terus lempar sampai Gu tingkat 2 selesai, kata Gu Yuebo. Fang Zheng hendak melempar bagian kedua, tetapi pada titik ini, cahaya itu menghilang, dan kedua Gu itu terbang ke dua arah yang berlawanan seperti mereka didorong dengan kejam satu sama lain. Penggabungan itu gagal. Sial, aku lupa mempertahankan penyatuan kesadaran tadi. Fang Zheng segera menyadari kesalahannya. Jangan khawatir, gagal di awal adalah hal yang wajar. Gu Yuebo menghibur, tetapi mengingatkan, tapi hati-hati, kamu tidak boleh gagal terlalu sering, kalau tidak, Gu cahaya bulan dan kulit giok akan musnah. Fang Zheng mengingat kembali Gu kulit giok dan Gu cahaya bulan, dan menemukan retakan di permukaan Gu cahaya bulan, sementara Gu kulit giok tampak seperti melemah. Hatinya hancur, merasakan kesulitan dalam memurnikan Gu bab 99, manusia, bukan dewa. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Tabrakan, ombak besar berjatuhan di Laut Purba, naik turun. Laut itu berwarna merah muda. Ini bukan laut tembaga hijau dari peringkat 1, tetapi laut baja merah. Bukaan itu ditutupi dengan lapisan pelapis cahaya, ini adalah penampakan tahap awal peringkat 2. Seluruh laut esensi purba baja merah menempati 44% dari bukaan. Di atas laut, jangkrik musim semi musim gugur muncul. Setelah melalui 1 tahun pemulihan, ia telah agak pulih. Sebelumnya, tidak ada kilau dari tubuhnya, ia tampak kasar dan redup seperti kayu layu. Sekarang, ia memiliki sedikit kilau. Kedua sayapnya seperti daun musim gugur yang menguning dan layu dan ujungnya telah rusak. Sekarang, ada sedikit warna hijau padanya dan ada garis-garis daun hitam di ujungnya, membuat lengkungan lengkap tanpa cacat sebelumnya. Spring Autumn Cicada, musim semi dan musim gugur, aku mengerti sekarang, ia perlu mengalami perubahan musim semi dan musim gugur untuk pulih. Sejak kelahiran kembali, setahun telah berlalu, yang berarti pergantian musim semi dan musim gugur, dan ia telah pulih. Fang Yuan menatap Spring Autumn Cicada dan pikiran ini muncul dalam dirinya, meningkatkan pemahamannya tentang Spring Autumn Cicada ke tahap berikutnya. Seorang Gu Master perlu memurnikan, memelihara, dan menggunakan Gu. Di antara mereka, penggunaan diklasifikasikan lebih lanjut dan mengandung banyak sekali variasi. Fang Yuan telah berhubungan dengan Spring Autumn Cicada sepanjang waktu, pemahamannya tentang Spring Autumn Cicada perlahan-lahan terakumulasi dan semakin dalam. Tetapi Spring Autumn Cicada masih lemah, ia hanya bergerak beberapa langkah lagi dari kematian. Aku hanya bisa menggunakan auranya untuk menekan cacing Gu dan meningkatkan efisiensi pemurnian tunggal. Sedangkan untuk peleburan, itu tidak akan membantu. Ada cacing Gu mistis yang meningkatkan tingkat keberhasilan peleburan.
Semuanya memiliki spesialisasinya sendiri, Spring Autumn Cicada memiliki kemampuan kelahiran kembali. Selain jangkrik musim semi musim gugur, ada cacing likor gemuk yang melingkar seperti bola bundar, mengambang dan bermain-main di laut. Gu babi putih yang mirip kepik dan gu kulit giok yang berwarna hijau giok berputar di sekitar satu sama lain. Fang Yuan membuka matanya dan perlahan-lahan membuka telapak tangan kanannya. Di dalamnya ada jejak bulan sabit dan 2 bintang bersisi 5. Tepatnya itu adalah kediaman gu cahaya bulan dan 2 gu cahaya kecil. Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, garis pandangannya jatuh pada spray tempat tidur. Ada 3 kantong uang di spray, 2 menggembung dan 1 hampir menipis. Selain itu, ada juga gading putih salju dari Raja Babi Hutan. Itu tampak seperti gading gajah, tergeletak dekat kaki Fang Yuan di spray. Kelompok ular yang sakit telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh Raja Babi Hutan, tetapi mereka bertemu dengan serangan kawanan serigala petir dan sebagian besar kulit dan daging Raja Babi Hutan telah dimakan habis oleh serigala petir. 2 gading putih salju itu dengan demikian merupakan rampasan perang yang paling berharga. Menurut aturan dan peraturan klan, Fang Yuan menjadi salah satu anggota dalam membunuh Raja Babi Hutan, menerima salah satu gading Raja Babi Hutan. Fang Yuan melihat barang-barang ini, ekspresinya berat. Aku tidak punya banyak batu purba yang tersisa dan itu hanya cukup untuk 1 kali fusi. Setelah fusi ini, tidak peduli berhasil atau gagal, kondisi keuanganku akan turun. Tetapi jika aku tidak meleburnya sekarang, batu purbaku hanya akan bertahan selama 12 hari atau lebih dan aku bahkan akan kehilangan kesempatan untuk melebur. Fang Yuan memelihara 7 cacing gu sehingga ia memiliki beban keuangan yang besar. Dan karena bakatnya yang kelas C, ia harus berulang kali menggunakan cacing likor untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dengan demikian, konsumsi batu purbanya lebih banyak daripada Master Gu biasa. Baru-baru ini, ia tidak lagi menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba di celahnya. Lautan baja merah di tubuhnya sekarang semuanya pulih dengan tingkat pemulihan diri alaminya. Fang Yuan sudah mulai mengurangi konsumsi batu purba, ia tidak dapat menyalahgunakannya setelah menghitung pengeluarannya. Situasi saat ini seperti ia akan jatuh dari tebing. Ia hanya bisa berpegangan pada rumput liar di sisi tebing untuk menstabilkan tubuhnya tanpa jatuh. Namun seiring berjalannya waktu, jalur kehidupan ini akan terus digunakan. Jika dia tidak mengambil risiko, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk jatuh dari tebing. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan jalur kehidupan ini dan memanjat tebing dengan seluruh kekuatannya. Jika dia berhasil, dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan keluarga dan naik ke tingkat lain dan itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali baru di depannya. Jika dia kalah, dia akan jatuh dan dalam upaya untuk naik ke tahap ini lagi, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan energi. Apapun yang terjadi, mari kita mulai. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya. Gu babi hutan putih, gu kulit giok. Kedua cacing gu mengikuti keinginannya, mengebor keluar dari celahnya dan melayang di depan Fang Yuan. Sekering, teriak Fang Yuan dalam hati. Gu babi hutan putih dan gu kulit giok tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan langsung bertabrakan satu sama lain. Ini adalah benturan yang senyap, tetapi menciptakan bola cahaya. Cahaya putih itu lebih menyilaukan dari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kedua kesadaran Fang Yuan sedang menyatu. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk menjaga bola cahaya putih itu tetap putih, mengeluarkan batu-batu purba dari tas dan melemparkannya ke dalam bola cahaya itu. Batu-batu purba itu ditelan oleh bola cahaya itu dan hanya tersisa bubuk-bubuk batu yang berhamburan di atas ranjang. Setiap kali bola cahaya itu menelan batu purba, tepinya akan sedikit mengembang. Bola cahaya itu menyerap saripati purba alami dan menjadi semakin besar. Secara bertahap, bola itu berubah dari ukuran baskom cuci menjadi ukuran batu asah. Hampir sampai, Fang Yuan menyipitkan matanya, dia dengan tegas melemparkan gading putih salju milik Raja Babi Hutan itu ke dalam bola cahaya itu. Jika ada yang menyaksikan pemandangan ini, mereka akan tercengang. Resep rahasia untuk menyatukan gu babi hutan putih dan gu kulit giok untuk membentuk gu giok putih sudah terkenal dan beredar selama lebih dari 1000 tahun, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang menambahkan gading bersalju milik Raja Babi Hutan. Namun, tidak digunakan di masa lalu bukan berarti tidak akan digunakan di masa depan. 150 tahun dari sekarang, seorang Master Gu akan mengimprovisasi resep ini,
ia menemukan bahwa menambahkan gading babi hutan akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan fusi. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, ia tentu tahu trik ini. Gading bersalju itu dilemparkan ke dalam bola cahaya dan transformasi fantastis segera terjadi. Cahaya yang sebelumnya menyilaukan berubah menjadi lebih lembut. Cahaya yang memancar membabi buta kemana-mana sekarang memiliki pola gerakan, secara alami berubah antara terang dan gelap. Di bawah tatapan Fang Yuan, bola cahaya itu perlahan menyusut dan akhirnya menghilang ke udara. Alih-alih gu kulit giok dan gu babi hutan putih, sekarang ada cacing gu yang sama sekali baru yang dengan tenang melayang di depan Fang Yuan. Itu seperti kerikil oval, seluruh tubuhnya benar-benar putih. Putih ini tidak pucat seperti kertas suan dan tidak putih susu seperti susu, tetapi semacam putih lembab seperti kilau batu giok. Ini adalah gu giok putih tingkat 2. Baru sekarang Fang Yuan mengeluarkan napas keruh, hatinya lega. Anda mungkin berpikir bahwa proses ini terlihat sederhana. Tidak. Pertama, penggabungan kesadaran membutuhkan multitasking. Menggambar lingkaran dengan satu tangan dan persegi dengan tangan lainnya disebut dual tasking. Banyak orang bahkan tidak dapat melakukan ini, apalagi multitasking yang sangat sulit. Seseorang hanya dapat mencapai multitasking setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, menderita melalui kekalahan dan kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dalam hal itu seseorang masih membutuhkan beberapa bakat. Fang Yuan dapat melakukan ini dengan sangat mahir karena pengalamannya yang mendalam selama 500 tahun, tidak ada sedikit pun petunjuk bahwa pengalamannya itu palsu atau dipalsukan. Kedua, adalah pemahaman dan pengetahuan tentang cacing gu. Semakin dalam pemahaman Master Gu tentang cacing gu, semakin tinggi tingkat keberhasilan penggabungan. Titik ini, dalam waktu sekitar 300 tahun dari sekarang, akan menjadi pengetahuan yang diakui secara luas. Jadi, semakin lama Anda menggunakan cacing gu, semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam penggabungan gu. Ketiga, adalah resep yang benar dan asli. Misalnya, kali ini, menambahkan gading bersalju seperti sentuhan akhir, meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 20%. Efisiensinya luar biasa. Beberapa resep tersebar luas di dunia ini, tetapi ada banyak resep yang dikumpulkan orang dan tidak disebarkan. Seperti di desa Guyue, resep pemurnian gu cahaya bulan dipegang oleh sejumlah kecil tetua dan generasi pemimpin klan berikutnya. Terutama resep peringkat 5 ke atas. Resep-resep itu akan disembunyikan dan dihargai seperti hidup mereka. Banyak Master Gu tidak akan menyebarkan resep ini sampai mati. Tetapi bahkan dengan ketiga poin ini, tidak ada jaminan keberhasilan yang mutlak. Bahkan orang seperti Fang Yuan yang memiliki ingatan 500 tahun, pengalaman yang berlimpah. Pemahaman yang mendalam tentang cacing gu, dapat mengerjakan banyak tugas dan mengetahui banyak resep, memiliki kemungkinan gagal saat menggabungkan cacing gu. Orang hanya dapat mengatakan bahwa tingkat kegagalannya lebih rendah. Menggabungkan cacing gu adalah evolusi kehidupan, sejenis ciptaan. Itu memadatkan waktu secara ekstrim, membuat proses evolusi yang panjang membuahkan hasil dalam sekejap. Di bumi, hanya dewa yang bisa melakukan ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan keajaiban kehidupan. Master Gu melakukan intervensi ilahi dengan tubuh fana, bagaimana itu bisa berhasil setiap saat? Jika berhasil setiap saat, itu bukan manusia, tetapi Dewa Bab 100, White Jade Gu. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Jauh di dalam gunung, di hutan batu bawah tanah. Skeak, puluhan monyet batu bermata giok melompat ke udara dengan siluet yang kabur. Mereka terus melompat dan menyerang Fang Yuan dengan agresif. Jika seperti sebelumnya, Fang Yuan pasti akan mundur. Namun sekarang, dia berdiri di tempat dengan ekspresi dingin, masih seperti batu. Monyet-monyet batu itu membanting, mencakar, dan menggigit tubuh Fang Yuan, tetapi suara, ding-ding, yang tajam dapat terdengar, seolah-olah mereka tidak menyerang seseorang, tetapi pilar batu giok yang kokoh. Cahaya giok putih terang menutupi area itu saat menempel pada tubuh Fang Yuan. Cahaya ini, meskipun lebih tipis dari cahaya hijau giok jade skin gu, memiliki kekuatan pertahanan lebih dari 2 kali lipat. Pertahanan jade skin gu hanya dapat menahan hingga 16 serangan monyet secara bersamaan, tetapi sekarang Fang Yuan dapat menghadapi lebih dari 30 monyet sendirian. Di arena, aku bisa menghancurkan pertahanan jade skin gu milik Fang Zheng dengan tangan kosong, tetapi jika Fang Zheng menggunakan White Jade Gu ini, bahkan jika aku mematahkan tulang pergelangan tanganku,
aku tidak akan mampu menembus pertahanannya. Fang Yuan merenung sambil mengalihkan sebagian pikirannya ke arah lautan bukaannya. Di lautan purba baja merah, White Jade Gu tenggelam ke dasar laut, terus-menerus menyerap esensi purba. Permukaannya juga memancarkan cahaya giok putih samar, seperti bola lampu. Setiap kali monyet batu menyerang Fang Yuan, permukaan White Jade Gu yang menyerupai kerikil oval akan berkedip samar. Pada saat yang sama, Fang Yuan bisa merasakan jejak esensi purbanya dikeluarkan. Pertahanan White Jade Gu adalah jenis yang sama dengan Jade Skin Gu, keduanya membutuhkan sumber esensi purba yang terus-menerus. Pada saat yang sama, semakin besar intensitas serangan, semakin banyak esensi purba yang dikeluarkan. Fang Yuan menyimpulkan dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik. Pukulan dan tendangan menimbulkan badai pasir. Serangannya sederhana, namun brutal dan efektif dengan aura yang mengesankan. Meskipun Gu Babi Putih telah pergi, kekuatan yang diberikannya kepada Fang Yuan masih ada di tubuhnya. Monyet yang tak terhitung jumlahnya dipukul oleh Fang Yuan. Beberapa ditendang, mengetuk pilar batu, beberapa terbunuh di udara, berubah menjadi batu dan pecah menjadi pecahan ketika mereka mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, Fang Yuan mengirim bilah bulan terbang ke sekeliling, seperti sabit penuai, memanen kehidupan monyet batu. Dengan pasokan esensi purba baja merah, cahaya bulan peringkat 1 dapat menyebabkan kerusakan serangan terbesar pada monyet dengan setiap pukulan. Mencicit-mencicit, monyet-monyet batu itu menjerit ketakutan, lalu mundur. Fang Yuan telah membasmi monyet-monyet batu itu dalam serangan balik yang singkat, sehingga hanya tersisa 5 atau 6 ekor. Fang Yuan membunuh seekor lagi, dan monyet-monyet batu yang tersisa pun hancur, berlarian dengan panik dan melarikan diri ke dalam hutan batu. Yang dalam, Fang Yuan tidak mengejar monyet-monyet yang melarikan diri itu, tetapi terus maju ke dalam hutan batu yang lebih dalam. Akhir-akhir ini, dia telah bekerja keras untuk menemukan petunjuk selanjutnya tentang warisan itu. Dengan penjelajahan terus-menerus, dia telah menginjakkan kaki di sebagian besar area di sekitar hutan batu, tetapi tidak menemukan apapun. Dia punya firasat, samar-samar menebak ide biksu anggur bunga. Dia merasa bahwa langkah selanjutnya dari warisan itu kemungkinan besar terkait dengan area paling tengah dari hutan batu itu. Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin besar pilar-pilar batu itu, dan semakin banyak monyet batu yang tinggal di dalamnya. Fang Yuan berjalan sambil mengamati, di tengah-tengah hutan batu, ada sebuah pilar batu besar. Lingkarnya lebih lebar daripada puluhan orang yang mengelilinginya dan berusaha memeluknya. Pilar batu ini adalah tujuannya. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin banyak gerombolan monyet, dan semakin tinggi pula kesulitannya. Fang Yuan melangkah keluar dan memasuki zona waspada sekelompok monyet. Skueak skueak skueak. Gua-gua hitam di pilar batu itu dipenuhi monyet-monyet batu bermata giok yang marah, dan hingga 100 ekor melompat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan berlari untuk menyelamatkan diri. Melawan begitu banyak monyet, bahkan dengan White Jade Gu, ia tidak dapat membantai mereka. Monyet-monyet batu mengejar Fang Yuan beberapa saat, kemudian beberapa mulai meninggalkan pengejaran dan berbalik, kembali ke gua mereka. Akhirnya, hanya sekitar 30 monyet yang mengejar Fang Yuan. Fang Yuan melihat waktunya tepat, berbalik dan bertarung. Setelah satu ronde pertarungan, beberapa monyet terakhir berlari dan melarikan diri, bahkan tidak berani kembali ke gua asal mereka. Setelah beberapa ronde, Fang Yuan membunuh lebih dari 100 monyet batu. Di jalan ada jejak batu pecah dari mayat monyet-monyet batu. Esensi purba tidak mencukupi. Fang Yuan memeriksa lautan purba miliknya dan mendesah, terpaksa menghentikan langkahnya. Jika sebelumnya, ia akan menggunakan batu purba miliknya untuk pulih dengan cepat, tetapi sekarang, setelah menggabungkan White Jade Gu, ia sangat kekurangan batu purba, atau lebih tepatnya seluruh keuangannya berada di ambang kehancuran. Fang Yuan mengambil bola mata batu giok dan memasukkannya ke dalam tasnya. Seharusnya berada di bagian bawah pilar batu itu. Namun, untuk mencapainya, aku harus membuka jalan. Perasaan ini semakin kuat, Fang Yuan melihatnya sekali lagi sebelum membuka pintu batu dan kembali ke ruang rahasia kedua. Di sudut ruang rahasia itu, ada beberapa barang. Sebuah tas kecil berisi ratusan batu giok bola mata. Fang Yuan membuka tas itu dan menuangkan hasil jarahannya dari hari ini. Mutiara giok itu saling bertabrakan, mengeluarkan suara yang nyaring. Ada tas lain,
dan taring babi hutan ada di dalamnya. Namun, sekarang Fang Yuan tidak perlu lagi membantai babi hutan. Dia menggunakan gu babi hutan putih dan gu kulit giok untuk memurnikan gu giok putih. Gu babi hutan putih telah menghilang, dan mengurangi kebutuhannya akan daging babi menjadi 0. Gu giok putih yang baru lebih mirip dengan gu kulit giok, ia mengonsumsi batu giok. Gu kulit giok membutuhkan 2 liang batu giok setiap 10 hari. Sementara gu giok putih membutuhkan 8 liang batu giok setiap 20 hari. Secara umum, semakin tinggi pangkatnya, semakin lama jeda untuk setiap kali makan. Gu tingkat 2 biasanya makan setiap setengah bulan, sedangkan gu tingkat 3 makan setiap bulan, atau lebih lama. Tentu saja, gu tingkat yang lebih tinggi juga mengonsumsi lebih banyak makanan. Rata-rata, gu giok putih mengonsumsi lebih banyak biaya daripada gu kulit giok dan gu babi hutan putih jika digabungkan. Namun, bagi Fang Yuan, ia memiliki hutan batu ini dan tidak kekurangan batu giok. Pada saat yang sama, ia tidak membutuhkan daging babi, jadi ia tidak perlu membunuh babi hutan, sehingga hal ini menghemat banyak waktu dan tenaganya. Mengikat tas kecil itu, Fang Yuan mengambil karung air kulit sapi. Di dalam karung air itu, ada anggur madu emas di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan mengandalkan gu kulit giok dan menahan serangan lebah, dan mengumpulkan cukup banyak anggur madu. Aku hanya punya 2,5 batu purba yang tersisa, sekarang saatnya pergi ke aula urusan internal dan menyerahkan misi. Fang Yuan menyimpan karung air itu dengan baik dan kembali ke terowongan, keluar dari celah batu dan kembali ke dunia luar. Sekarang matahari terbenam. Matahari terbenam keemasan musim dingin sebenarnya tidak dingin, cuacanya cerah dan cerah. Matahari terbenam muncul dengan sinar warna merah jingga yang nyaman, sinar matahari yang indah melewati mahkota pohon pinus dan bersinar ke lantai gunung. Berjalan sendirian, dia menuju ke desa. Namun Fang Yuan tidak langsung pergi, tetapi mengambil beberapa rute ulang untuk mencegah retakan batu itu ditemukan. Angin musim dingin bertiup di wajahnya, ini adalah aroma kebebasan. Kembali ke akademi, dia hanya bisa menyelinap keluar di malam hari. Sekarang setelah dia menjadi peringkat 2, dia bisa bergerak bebas di siang hari tanpa kecurigaan apapun. Yang lebih penting, kematian ular sakit dan yang lainnya memungkinkan Fang Yuan untuk bergerak sendiri dengan lebih sedikit pengekangan. Satu-satunya hal adalah, Fang Yuan sekarang sendirian tanpa anggota kelompok pendukung. Misi klan berikutnya yang terjadi setiap bulan, dia harus menyelesaikan setidaknya 1, dan itu akan sulit. Sekarang, setelah gerombolan binatang kecil, semua kelompok telah berkumpul kembali. Fang Yuan telah kehilangan kesempatan. Karena reputasinya, Fang Yuan juga dikucilkan oleh para Master Gu. Bergabung dengan kelompok kecil lainnya tidak akan mudah. Jadi bagaimana jika aku ditinggalkan? Semakin aku melayang di tepi jurang, semakin sedikit perhatian yang tertuju padaku, dan semakin menguntungkan bagiku. Mengenai misi klan, itu wajib jadi aku harus mengambilnya. Tapi, memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, dia sudah punya rencana. Klan mengamanatkan bahwa setiap Master Gu harus menerima misi setiap bulan, tetapi tidak memaksa mereka untuk menyelesaikannya. Tidak dapat menyelesaikan misi akan mengakibatkan penilaian yang menurun. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Gu Master, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan misi. Namun bagi Fang Yuan, penilaian ini adalah omong kosong. Saat berjalan ke desa, ada aliran orang yang tak berujung berjalan di sepanjang jalan setapak batu kapur di jalanan. Pada saat ini, biasanya merupakan periode puncak. Banyak Gu Master menyelesaikan misi mereka dengan cedera dan semacamnya, kembali ke desa. Setelah bekerja selama sehari, para petani menyeret kaki mereka yang berlumpur dan tubuh yang lelah, berjalan dengan tenang. Di dunia ini, hidup tidaklah mudah, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Matahari terbenam perlahan turun di bawah puncak gunung, memancarkan sinar hangat terakhir. Cahaya ini akan berkurang oleh cabang-cabang pohon yang layu yang bersilangan tidak merata, menjadi pecahan-pecahan waktu yang tersebar di dinding giok hijau rumah-rumah bambu. Oh tidak, mainanku, seorang gadis berteriak, mengejar gasingnya di antara kerumunan. Gasing itu berguling ke kaki Fang Yuan, dan gadis itu juga mengenai kaki Fang Yuan, jatuh ke tanah. Maaf. Karena menyinggung Tuan Gu Master, mohon maafkan kami. Ayah gadis kecil itu bergegas. Menghampiri. Ketika melihat pakaian Fang Yuan, ekspresinya pucat pasi,
lalu menggendong gadis kecil itu dan berlutut, bersujud kepada Fang Yuan. Gadis itu menangis karena terkejut, butiran air mata mengalir di wajahnya yang putih dan kemerahan. Para manusia biasa yang berjalan setelah melihat pemandangan ini, berbalik dan menghindari mereka seperti menghindari wabah. Beberapa Master Gu menatap dengan dingin, sebelum berbalik dan pergi. Berhentilah menangis, dasar pembuat onar. Ayahnya ketakutan, marah, dan takut, menggerakkan tangannya untuk menamparnya, tetapi Fang Yuan meraih tangannya, tidak membiarkannya bergerak. Hanya masalah kecil, jangan khawatir. Fang Yuan tertawa pelan, menyentuh kepala gadis kecil itu, dan dengan lembut menghibur, jangan takut, tidak apa-apa. Gadis itu berhenti menangis, menggunakan matanya yang berkaca-kaca untuk menatap Fang Yuan, berpikir bahwa kakak laki-laki ini benar-benar lembut. Terima kasih Tuan atas kebaikanmu. Ayah gadis itu sangat gembira, bersujud kepada Fang Yuan tanpa henti. Fang Yuan terus maju, rumah soannya tidak jauh dari sana. Dan di lantai dasar rumah bambu itu, pamannya Gu Yue Dongtu berdiri, menatap Fang Yuan yang masih jauh, tampaknya sedang menunggunya.